Nah, hari ini kita belajar tentang mutlak. Jadi mutlak ini adalah materi yang sering juga sama hampir mirip sama bentuk akar, ya. Dan caranya juga hampir sama. Jadi kalian harus apa ya, ngerti bahwa sifat mutlak itu apa sebenarnya. Nah, jadi untuk tipe-tipe dari soal mutlak yang sering dikeluarin di soal-soal, ini ada tiga tipe. Yang pertama adalah kalau dia dikirim dia bentuk mutlak, di kanan dia bentuk konstan, artinya konstan dia nggak ada huruf-huruf X-nya gitu, ya. Artinya dia konstan gitu. Artinya kalau konstan berarti tidak dipengaruhi. Ya, artinya maksudnya adalah angka di situ. Misalnya angka berapa. Tapi angkanya itu harus lebih besar sama dengan nol. Artinya adalah bisa sama dengan nol atau bisa lebih besar dari nol. Nah, terus bentuk yang kedua, ini ada mutlak di kiri. Terus yang di kanan itu adalah GX. GX itu artinya adalah ada huruf-huruf di sebelah kanan, ya. Jadi kalian lihat lagi syaratnya GX itu lebih besar eh, sama dengan nol. Nah, bentuk yang ketiga itu ada di sininya mutlak dan di kanannya juga mutlak. Hanya ada tiga tipe dia bentuk mutlak. Nah, teman-teman ngerti aja konsep dari mutlak. Jadi kalau mutlak itu misalnya ini mutlak dari tiga gitu. Nah, artinya ini teman-teman, jadi nilai dari mutlak tiga ini sebenarnya di dalam ini bisa aja dia nilainya negatif tiga atau bisa aja dia benar-benar positif tiga. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, terus maksudnya gini ya, arti yang di dalam dari yang kotak ini bisa dia negatif, bisa positif. Ini kok kamera saya gini ya? Hmm. Udah deh, lewat 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 lewat. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah bilangan, misalnya negatif 3 gitu, atau negatif 4 lah kita bilang ya, negatif 4. Nah kalau ini dimutlakin, dia ujung-ujungnya jadi positif. Berarti nilainya adalah positif 4. Maksudnya yang saya bilang itu adalah nilai di dalam ini itu bisa negatif 3, bisa positif 3. Tapi kalau sebuah bilangan kita mutlakin, dia hasilnya tetap positif. Karena itu dari fungsi mutlaknya. Lengkap ya sampai di sini ya. Oke, ini ada tiga tipe. Coba kita tipe yang pertama dulu. Nah, ini model tipe yang pertama. Himpunan penyelesaian dari ini. Jadi ada mutlak ini itu sama dengan 7. Nah, seperti yang tadi saya bilang, isi dari mutlak itu bisa negatif dan bisa positif. Berarti kalian buat kayak gini. Berarti nilai dari 2x dikurang dengan 5, kalian ambil yang positif dulu. Berarti lebih besar sama dengan 7. Ambil yang positif dulu ya. Nih, ambil yang positif dulu. Nah, berarti 2x pindahkan ke sana ya. Berarti 7 ditambah dengan 5. Nah, berarti 2x sama dengan berapa nih? Berarti 12 ya. Nah, berarti nilai X-nya sama dengan 12 dibagi dengan 2. Berarti 6. Nah, teman-teman jangan keburu jawab yang dodol ya. Karena masih ada yang negatifnya. Jadi ambil yang negatifnya lagi. 2x dikurang dengan 5 itu sama dengan negatif 7. Nah, pindahkan lagi ke sana, berarti 2x sama dengan negatif 7. Kalau negatif 5 pindah posisi jadi positif ya. Berarti jadi positif 5. Nah, berarti 2x negatif 7 tambah 5 berapa? Kamu punya utang 7, terus kamu bayar 5. Berarti utang kamu sisa 2. Ya. Berarti nilai x-nya sama dengan negatif 2 bagi 2 berarti negatif 1. Jadi, himpunan dari penyelesaiannya itu adalah berapa? Ada negatif 1 dan 6 ya, ada negatif 1 dan positif 6. Jadi jawabannya yang B ya, berarti negatif 1 dan 6. Nangkap ya sampai sini ya. Jadi kalian ngerti aja bahwa mutlak itu sebenarnya dia bisa positif dan bisa negatif. Isi dari mutlaknya. Isi dari mutlak yang di dalamnya itu. Ya, isinya ini itu bisa negatif, bisa positif. Jadi kalian buat caranya seperti ini. Oke, nangkap ya sampai di sini ya.
Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertanyakan aja. Nah, lanjut ya. Yang ke berikutnya, tipe yang kedua. Nah, tipe yang kedua, teman-teman perhatikan. Jadi himpunan penyelesaian dari yang ini, 3x tambah 1, itu sama dengan 4x dikurang dengan 1. Nah, gimana tadi caranya? Berarti kita ambil, sama aja sebenarnya. Ambil yang positif sama yang negatif. Berarti kita ambil yang positifnya dulu. Berarti 3x ditambah dengan 1, ambil yang nilainya positif. Berarti 4x dikurang dengan 1. Oke. Nah, sekarang pindah-pindah posisi aja. Ya. Berarti negatif satunya pindahkan ke sana, berarti 1 ditambah dengan 1. Nah, 3x-nya pindahkan ke sana. Berarti 4x dikurang dengan 3x. Nah, 1 tambah 1 berarti 2. 4x dikurang dengan 3x berarti 1x. Berarti kita ketemu satu himpunan itu nilai x-nya adalah 2. Oke, kalau gitu langsung lanjut lagi ambil yang negatifnya. Nah, berarti ini ambil, berarti 3x ditambah dengan 1, ambil yang negatif ya. Ini kalian jadikan negatif, artinya kayak gini. Negatif, tutup kurung, 4x dikurang dengan 1. Nah, berarti 3x ditambah dengan 1 sama dengan kalikan negatifnya ke dalam. Berarti negatif 4x. Ini kan negatif kali 4x kan negatif 4x. Negatif kali negatif 1 berapa tuh? Positif 1 kan? Benar ya? Nah, berarti 3x, eh, ini negatif 4-nya coba pindahkan ke sebelah sini. Berarti jadi tambah ya. Tambah 4x sama dengan satunya pindahkan ke sana ya. Berarti 1 dikurang dengan 1. Ini kan positif kan, pindah posisi jadi negatif. Nah, 3x ditambah dengan 4x berarti 7x. 1 dikurang dengan 1, 0. Nah, berarti nilai x-nya sama dengan 0 dibagi dengan 7. 0 dibagi 7, iya 0. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya apa dong? Berarti himpunan penyelesaiannya 0 dan 2. Nah, jadi jawabannya yang opsi C. Kira-kira paham ya sampai di sini ya? Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertanyakan aja ya. Oke, kalau gitu kita langsung next ke tipe untuk soal yang ketiga. Teman-teman, please untuk kalau udah selesai boleh di SS aja ya. Nah, tipe yang ketiga tadi bentuknya mutlak dan mutlak. Nah, caranya gimana? Ini caranya berbeda dari yang tadi. Oke, di sini mutlak, di sini mutlak. Ini caranya berbeda ya. Oke. Nah, itu kan mutlak dari 3x ditambah dengan 5, 2x tambah 10. Kalian ingat aja gini, kan di isi dari mutlak ini kan bisa negatif, bisa positif kan. Tetapi kalau yang negatif itu kita kuadratin, nanti hasilnya jadi positif. Benar ya? Jadi kalau misalnya pun ini negatif hasilnya, ya kalau misalkan misalkan yang ini, yang di dalam kurung ini negatif pun hasilnya, karena kita nggak tahu dia negatif atau positif. Karena nilai dari fungsi dari mutlak itu adalah mempositifkan yang negatif. Gitu. Jadi kita nggak tahu yang dalam ini negatif atau positif. Nah, tapi kalau sebuah bilangan, misalnya negatif 2 kita kuadratin, hasilnya jadi positif kan. Negatif 2 kali negatif 2 jadi positif 4. Artinya, kalian tinggal kuadratin aja ya sisi kiri sama sisi kanan. Angkap ya. Jadi nilainya kita nggak mau, kita udah bodo amat. Pokoknya kita udah kuadratin, pasti nilainya bakalan apa ya, imbang antara ini sama ini. Karena kita udah kuadratin gitu. Oke, nah berarti ini jadi 3x ditambah dengan 5. Nah, terus ini kalian kuadratin. Terus yang ini 2x ditambah dengan 10. Dan yang ini kalian kuadratin. Sebenarnya ini ada dua cara untuk cara pengerjaannya. Tapi kita ke cara pertama dulu ya. Nah, cara pertama, teman-teman, ini kalian kuadratin ya. Berarti 3x dikuadratin berarti menjadi 9x kuadrat. Benar ya? Terus yang mana lagi yang kita kuadratin? Ini kali ini kali ini. Atau 5-nya kalian kuadratin, nggak apa-apa. Atau yang ini kayak yang kemarin ya, cara kuadratin. 2 kali 5 kali 3x. 2 kali 5 kan 10. Kali 3x berarti 30x. Berarti ini 30x. Nah, terus yang ini, yang 5-nya kalian kuadratin. Berarti menjadi 25. Nah, terus yang ini kalian kuadratin.
Berarti itu berapa tuh kalau dikuadratin? 2x dikuadratin berarti 4x kuadrat. Nah, terus pangkat dikali dengan ini kali ini. Berarti 2 kali 10 berarti 20. 20 kali 2x berarti sama dengan 40x. Nah, terakhir yang 10-nya kalian kuadratin. Berarti menjadi 100. Nah, coba kalian pindahkan semuanya ke kiri ya. Berarti jadi 9x kuadrat. Terus dekatin sama ini ya. Berarti jadi dikurang dengan 4x kuadrat. Terus yang ini berarti 30x dan yang 40x-nya kalian pindahkan ke kiri jadi kurang 30x. Terus ini tambah 25, terus 100-nya pindahkan berarti jadi kurang 100. Nah, sama dengan 0. Nggak ada lagi ya di sebelah kanan. 9x kuadrat dikurang dengan 4x kuadrat berarti menjadi 5x kuadrat. Nah, ini 30. Ini 40. 40 ini ya. Oke, 40. 30 dikurang dengan 40 sama dengan negatif 10 ya. 25 dikurang dengan 100 berarti negatif 75 sama dengan 0. Nah, coba sama-sama bagi 5 ya. Yang ini bagi 5, ini bagi 5, ini bagi 5. Ini bagi 5 habis jadi 1. Ini bagi 5 2. Terus yang ini bagi 5 berapa? Berarti berapa tuh, teman-teman? 15 ya. Ini 15 sama dengan 0. Nah, sekarang kalian faktorin. Dua bilangan, hasil kalinya negatif 15, dan jika dijumlahkan, hasilnya negatif 2. Bilangan berapakah itu? Berarti bilangan negatif 5 dan positif 3 kan. Kita kalikan negatif 5 kali positif 3 ya negatif 15. Terus kalau kita jumlahkan negatif 5 ditambah dengan 3 berarti negatif 2. Berarti dapat ke sini nilai X-nya sama dengan 5 dan di sini X-nya sama dengan negatif 3. Jadi jawabannya adalah 5 dan negatif 3. 5 dan negatif 3. Jawabannya B. Paham ya sampai di sini ya? Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu lebih simpel. Itu lebih kita pakai cartetnya ya. Nah, jadi kalian nggak butuh mengkuadrat apa mengakar-akarkan lagi. Ini kan pakai pengakaran kan. Tapi kalau untuk charger kalian nggak butuh pengakaran. Nah, caranya sebenarnya kalian ingat konsep yang kayak gini. Kalau misalnya A kuadrat dikurang dengan B kuadrat, itu kan kemarin jumlahkan dan kita kalikan dengan pengurangannya kan. Benar ya? Nah, begitu juga ada kalian pakai yang ini. Berarti 3x ditambah dengan, kita tambahkan dulu ya. 3x ditambah dengan 2x berarti sama dengan 5x. Benar ya? 5 ditambah dengan 10 berarti sama dengan 15. Oke, terus kita kurang 3x dikurang dengan 2x sama dengan 1x. Terus 5 dikurang dengan 10 berarti sama dengan negatif 5 sama dengan 0. Nah, ketemulah nilai x-nya di sini negatif 15 bagi 5. Terus yang ini x-nya sama dengan positif 5. Nah, ini belum apa ya? Bagikan bisa ya. Negatif 15 bagi 5 berarti negatif 3. Sama ya hasilnya kan. Negatif 3, ini negatif 3, ini 5, ini 5. Lebih cepat dapatnya kan. Oke, jadi cara cepatnya itu adalah kalian jumlahkan. Ya, kalian jumlahkan sama yang ini. Terus kalian selanjutnya kalian kurangkan. Ya, yang ini sama ini kalian kurangkan. Itu aja cara cepatnya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Apakah teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, coba kalian kerjakan soal latihan ini. Jawabannya berapa? Kira-kira cukup berapa lah ya? Oke, 1 menit lah ya. Ini udah 7 detik. Yuk, silakan. Ditanya nilai dari 3x ya.
Yuk, dijawab ya teman-teman ya. Ini kok di Kikalis ya yang join ya. Bentar ya. Oke. Ada jawab A, E. Diketahui mutlak dari yang ini itu sama dengan 9. 9 ya. Nilai dari 3x yang memenuhi adalah, nah, tadi kan nilai dari mutlak itu bisa negatif, bisa positif kan. Benar ya sampai sini ya. Nah, kita ambil yang positifnya dulu. Berarti 3x dikurang dengan 7 sama dengan positif 9. Berarti 3x sama dengan 9 tambah 7 ya. Oke, berarti 3x sama dengan 9 tambah 7 berarti 16. Berarti x sama dengan 16 bagi 3. Nah, nilai dari 3x-nya berapa? 3 kali x. Berarti 3 kali yang ini ya. Berarti sama dengan 3 dikali dengan 16 per 3. Ini coret, berarti ketemu hasilnya 16. Ada nggak hasilnya 16? Nggak ada. Yang ada negatif 16. Berarti kemungkinan yang satu lagi, yang negatif. Ya, oke, ambil yang negatifnya berarti 3x dikurang dengan 7 sama dengan negatif 9. Tadi kan udah yang positif ya, sekarang ambil yang negatifnya. Nah, berarti 3x sama dengan negatif 9, ini pindahkan ke sana ya, jadi positif 7. Oke, nah berarti 3x sama dengan negatif 9 tambah 7, kamu punya utang 9, kamu bayar 7, berarti utang kamu sisa 2. Nah, berarti nilai x-nya sama dengan negatif 2 per 3. Yang ditanya adalah 3x gitu. Berarti ini kan 1x. Nah, berarti 3 dikali dengan negatif 2 per 3. Ini coret sama dengan negatif 2. Jadi jawabannya yang opsi A. Oke, paham ya sampai di sini ya? Ehm, Kira-kira teman-teman ada yang mau dipertanyakan nggak? Ini berapa orang yang benar? Oke lah, 2 orang. Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya yang mau dipertanyakan. Oke, kalau gitu kita coba ini sekedar ingat aja teman-teman. Kemarin kita udah selesai akar, kira-kira ini jawabannya apa? Gitu. Ini sebenarnya hampir mirip sama mutlak. Kalau akar itu sebenarnya hampir mirip sih cara pengerjaannya sama mutlak. Oke, 2 orang ya. Oke, kita jawab masih 2 orang. Nah, caranya gimana kemarin untuk menghilangkan akar? Yaitu adalah kalian kuadratin sisi kiri sama sisi kanan. Kayak mutlak tadi juga kan, kita kuadratkan sisi kiri sama sisi kanan. Nah, kalau ini dikuadratin, berarti akarnya pecah. Berarti menjadi x dikurang dengan 1 sama dengan 6 dikuadratin, berarti menjadi 36. Nah, pindah posisi ini ke sana, berarti nilai X sama dengan 36 ditambah dengan 1. Berarti nilai X-nya sama dengan 37. Jadi jawabannya yang opsi C. Sudah ya, jelas ya sampai di sini ya. Jadi untuk menghilangin akar itu adalah kalian tinggal kuadratin aja. Jadi akarnya itu pecah. Jadi nggak ada lagi akarnya. Tapi kalau kalian udah kuadratin, jangan lupa yang ini juga kalian kuadratin supaya imbang kiri sama kanan. Angkap ya sampai sini ya. Oke, itu aja untuk latihan mengenai mutlak sama ya akar ngingetin aja. Kita sekarang ke soal-soal yang sering dikeluarin. Kira-kira dari mutlak ada yang mau dipertanyakan nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita ke latihan soal. Nah, biasanya teman-teman ini soalnya kita pakai logika, ya, bisa pakai penalaran. Tapi kalau kalian ngerti konsepnya, kalian bisa kerjakan. Nah, kalian perhatikan ya soal nomor 1. Jika B tambah D itu lebih kecil dari A dan E lebih kecil dari D tambah C. Nah, mana gitu yang benar dari sini?
Nah, triknya sebenarnya kayak gini. Kalian perhatikan yang sama dulu. Ada nggak kira-kira yang sama di sini sama yang di sini? Ada. Ini kan yang sama kan. Ada D kan. Nah, sekarang kalian buat D gitu. Jelas ya, kalian buat D dulu. Jadi satu arah gitu. Artinya yang ini kalian buat D, ini juga ada D-nya. Caranya gimana? Kita coba yang ini dulu. Yang pertama, berarti B ditambah dengan D, itu kan lebih kecil dari A. Nah, kalian buat sisa satu aja D-nya gitu. Jadi D cuma satu aja di sini. Berarti D, berarti B-nya pindahkan ke sana. Berarti lebih kecil dari A dikurang dengan B. Benar ya? B-nya kan pindah ke sana jadi negatif. Kalau pindah posisi jadi berubah tanda ya. Nah, sekarang yang ini udah beres, sekarang kalian kerjakan lagi ya. Berarti E lebih kecil dari D ditambah dengan C. Nah, gimana supaya ceritanya cuma D aja di sini? Berarti si C-nya kalian lempar ke sini. Nah, berarti C-nya pindah posisi jadi kurang, lebih kecil dari D. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, berarti teman-teman, D-nya itu lebih kecil dari dikurang dengan C. Tapi D-nya lebih besar dari kurang C. Tapi dia lebih kecil dari A kurang D. Berarti kalian buat gini. Ini D, lihat tandanya. Dia di antara mana. Kalian lihat aja ini moncongnya kemana, teman-teman. Kalau misalnya ini D-nya ke sini, siapa D-nya? Coba kalian lihat ya. Kalau D lebih besar siapa? Nih, ini moncongnya kan moncongnya ke sana kan? Berarti dia mau ada ke D-nya kayak gini. Berarti dikurang C. Di sini dikurang dengan C. Benar ya sampai sini ya? Nah, dan yang ini yang mana? Ini kan runcingnya ke sini. Berarti A dikurang dengan B. Nah, jadi jawabannya yang mana? Berarti dikurang dengan C, A dikurang dengan B. Dikurang dengan C, A dikurang dengan B. Jadi jawabannya yang opsi A. Paham ya sampai di sini ya? Saya ingatin sekali lagi, triknya itu adalah kalian cari yang sama. Ya, cari yang sama dan kalian buat dia jadi single gitu. Jadi satu. Kayak gini. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kita langsung lanjut ke tipe yang kedua lagi. Kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Sama ya bentuk modelnya. Kira-kira jawabannya apa? Coba isi polling dulu ya. Silakan diisi ya. Jawabannya apa? Jika B lebih kecil dari C tambah D dan A tambah B lebih besar dari C. Oke, ini udah 1 menit ya, masih satu orang yang jawab. Nah, kita jawab. Nah, triknya tadi kan gimana? Cari yang sama kan. Tapi karena di sini ada B, ada C, gimana dong gitu. Nah, kalian lihat ke opsinya, mana yang sering-sering kena pakai di tengah-tengahnya. Yang sering kena pakai adalah si C kan. Benar ya, si C kan yang sering kena pakai kan. Berarti kemungkinan kalian buat aja si C-nya sendiri gitu. Jangan si B-nya, karena B-nya nggak ada di situ. Jadi kalian tergantung melihat opsi jawabannya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, berarti kita kerjakan yang satu-satu dulu. B lebih kecil dari C ditambah dengan D. Nah, kita tadi kan buatnya siapa tadi? Si C ya?
berarti D-nya pindahkan ke kiri. Berarti B dikurang dengan D lebih kecil dari C. Udah, selesai kan? Paham ya sampai di sini ya? Nah, lanjut lagi yang di sini. Berarti A ditambah dengan B lebih besar dari C. Oke, C-nya lebih besar dari ini, C-nya lebih kecil dari ini. Berarti gimana dong? Kalian lihat nih moncongnya ya. Nih moncongnya dia menghadap atau gini aja lah. Ini kan C lebih kecil ya. Nih, C lebih kecil berarti inilah A ditambah dengan B. Paham ya sampai sini ya? Nah, terus C lebih besar nih. C lebih besar berarti B dikurang dengan D. Jadi jawabannya yang opsi E. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertanyakan aja. Oke, kalau gitu kita next ke soal yang berikutnya. Yuk, kalian perhatikan ya, ini masih sama tentang yang tadi. Jika diketahui A tambah B itu 20 dan A kali B itu 19. Jadi kalau dijumlahkan nilainya adalah 20. Dan kalau dikalikan nilainya adalah 19. Nah, tapi ini karena nggak ada syaratnya, ya. Ini kan nggak ada syaratnya kan sebenarnya. Artinya dia sebenarnya nggak dikunci. Maksudnya si A-nya tuh misalnya kayak gini nih, A-nya lebih besar dari 0 kah gitu atau B-nya lebih besar dari 0 kah gitu. Jadi dia nggak dikunci ya. Artinya kayak gini teman-teman, ini bebas. Jadi dia nggak ngunci si A itu siapa dan si B-nya itu siapa. Artinya dia bebas. Jadi kalian bisa suka-suka aja cari yang dua bilangan, hasil kalinya 19. Sebenarnya cara gampangnya sih kalian faktorin gitu. Pakai font faktor gitu. Nah, ini 19 dia berapa kali berapa? Atau langsung berpikir aja gitu. 19 ini berapa kali berapa? Bisanya kan karena dia bilangan prima, ya berarti 19 kali satu kan? 19 kali satu ya 19 kan? Nangkap ya? Kan nggak ada lagi bilangan lain kan? Yang hasil kalinya adalah 19. Dua bilangan kita kalikan hasilnya 19. Nggak ada ya? Nah, berarti kita dapat nih 19 sama satu. Tapi kita bingung teman-teman gitu. Apakah A-nya ini 19? Apakah yang ini satu atau yang A-nya satu, yang ini 19-nya. Karena dia nggak ngunci gitu. Harusnya kayak gini, misalnya kalau kuncinya kayak gini, A lebih besar dari B. Kalau misalnya kayak gini ya, model soalnya. Tapi ini nggak, karena dia nggak dikunci, bisa kayak gini. Jadi jawabannya yang ini. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalian perhatikan lagi clue-nya. Apakah dia soalnya itu dikunci atau enggak? Oke, paham ya sampai di sini ya? Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertanyakan aja. Oke, kalau gitu kita next ke soal nomor 4. Nah, ini sama aja, sama materi yang tadi. Ini main logika. Kira-kira itu jawabannya apa? Oh, saya jelasin dulu aja ya. Ehm, Coba kalian perhatikan. Ini P dibagi dengan akar dari QL itu lebih kecil dari 0. Nah, oke. Ini akar ya teman-teman ya. Lebih kecil dari 0. Artinya, kalau misalnya teman-teman eh, positif misalnya dibagi dengan negatif, hasilnya kan negatif kan? Nah, negatif ini kan lebih kecil dari 0 kan? Nah, bisa aja kayak gini bentuknya. Atau negatif dibagi dengan positif. Artinya hasilnya ini ya, hasilnya itu bisa aja negatif ya. Nah, kalau ini negatif, ini harus positif supaya memenuhi syaratnya atau kebalikannya ya.
kebalikannya yang ini negatif dan hasilnya adalah yang positif. Paham ya sampai di sini ya? Nah, sekarang kita kerjakan dari polanya ya. Nomor A. QR itu lebih kecil dari nol. Nah, kalau QR-nya lebih kecil dari nol. Tapi ini QR ya, bukan akar QR ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau QR itu kita apa ya? QR itu kita misalnya gini, karena kecil dari nol, misalnya negatif 3 lah. Ini kan jadi bilangan imajiner kan. Benar ya? Jadi nanti tak terdefinisi. Paham ya sampai di sini ya? Nah, jadi tak terdefinisi. Jadi dia tidak memenuhi syaratnya. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi dia sebenarnya nggak boleh QR-nya itu yang negatif. Tapi kalau misalnya nilai dari akar dari QR-nya ini negatif boleh gitu. Paham ya sampai di sini ya? Berarti sebenarnya ini udah salah gitu. Berarti kita punya jawaban antara C, D, sama E. Karena nanti kalau opsi A sama B itu nanti bilangan imajiner. Artinya jadi bilangan bayangan gitu. Kita nggak tahu itu bilangan berapa. Artinya kan namanya juga bilangan bayangan gitu. Karena nilai dari akar negatif itu jadi kayak kita bayang-bayangkan gitu. Itu artinya bilangan yang tidak nyata sebenarnya. Oke, nah jadi sekarang kalian lihat yang ini. Kalau QR-nya itu teman-teman eh, lebih besar dari nol. Oke, terus yang ini dia lebih besar dari nol juga. Oke, kalau P-nya sama dengan nol, QR-nya lebih besar dari nol, gimana? Nah, coba kalian perhatikan yang ini ya. Kerjakan yang coba yang ini dulu, yang opsi C. QR-nya itu lebih besar dari nol. Tapi di yang QR-nya ya, bukan akarnya ya. Kalian misalin kalau misalnya lebih besar dari nol, misalnya di bawah itu adalah akar 4. Nah, terus yang di atas teman-teman itu lebih besar dari nol ya. Misalnya kita bilanglah 5 karena kan lebih besar dari nol, positif berarti. Nah, teman-teman ingat saya bilang kemarin, nilai dari akar itu bisa negatif, bisa positif. Makanya ini adalah soal yang menjebak banget. Nilai akar itu kan bisa negatif, bisa positif kan. Hasilnya ini bisa aja nanti 5 per akar 4 berapa? Bisa positif 2 kan? Atau bisa negatif 2. Nah, berarti 5 dibagi dengan 2 itu kan 2,5. 2,5 kan harusnya lebih besar dari nol, bukan lebih kecil dari nol. Berarti salah ya. Tapi kalau ini kita masukin benar. 5 dibagi dengan negatif 2 berarti negatif 2,5. Tapi kan ada dua jawaban. Berarti ini udah salah gitu kalau ada dua jawaban. Jelas ya sampai sini ya. Dan ini juga pasti ada dua jawaban. Nah, sekarang kalian fokus ke sini. Oke. Nah, P-nya katanya sama dengan nol. Udah jelas teman-teman ya. Nol dibagi dengan bilangan apapun ya. Nol dibagi dengan positif 4 atau nol dibagi dengan positif 4 ini negatif 4 positif 4 sama aja dia nol kan. Berarti tetap dia lebih kecil dari nol. Jadi jawaban yang benar itu ya. Nangkap ya, ini soal itu menjebak banget. Nah, dari sini teman-teman itu udah banyak materi yang kalian pelajari. Paham ya sampai di sini ya? Ada yang mau dipertanyakan nggak? Nggak ada ya yang mau dipertanyakan. Eh, ada bingung nih. Oke, coba saya jelaskan sekali lagi ya teman-teman ya. Kayak gini, kalian perhatikan yang ini kan ini lebih kecil dari nol kan. Artinya hasilnya ini nanti negatif. Ini kalian bagikan nanti hasilnya negatif. Caranya gimana itu supaya hasilnya negatif? Bisa aja di atas positif, bisa di bawah negatif kan? Atau bisa kebalikannya, negatif dibagi dengan positif karena tetap hasilnya negatif. Nah, berarti kemungkinan teman-teman si P-nya bisa positif atau akar dari QR-nya bisa negatif atau kebalikannya. Nah, terus
Kita langsung lihat opsi jawabannya ya. Opsi jawabannya ini kan adanya QR bukan akar QR. Kecuali kalau kayak gini dinyatakan baru kita gampang carinya. Tapi kan ini adalah isi dari akarnya. Nah, seperti tadi yang saya bilang, nilai dari akar itu kalau negatif ini kan lebih kecil dari nol kan. Artinya dari lebih kecil dari nol itu kan negatif kan. Nah, misalnya contohnya saya ambil tadi adalah negatif 3. Negatif 3 kalau kita karin itu adalah bilangan yang nggak nyata. Artinya adalah bilangan imajiner gitu, bukan bilangan asli. Paham ya sampai di sini ya? Jadi itu nggak bisa kita cari. Ini kalian salahkan. Karena sesuatu akar, kalian akarin itu jadi bilangan, maksudnya sesuatu akar yang hasilnya negatif, kalian akarin, itu bilangan nggak nyata gitu. Oke, nah sekarang kalian fokus jawabannya C, D, sama E. Nah, coba yang kalian lihat yang C. QR lebih besar dari nol. Nah, kalian ambil aja contohnya tadi gitu. Contohnya si QR-nya itu kalian ambil QR-nya kalian ambil positif 4 lah kita bilang ya. Hasil perkaliannya mereka 4 dan P-nya lebih besar dari nol. Kalau lebih besar dari nol, bebas saja ambil angka. Ambil aja 2 kan lebih besar dari nol kan. Bebas saja ambil. Nah, coba kalian bagikan ya. P dibagi dengan akar QR. Berarti P dibagi dengan akar QR. Nah, P-nya tadi kita berapa? P-nya adalah 2 kan? Nah, QR berapa tadi? 4 kan? Berarti akar dari 4. Teman-teman yang saya bilang tadi, nilai akar itu kan bisa negatif, bisa positif. Jadi jawabannya ini itu ada 2. Bisa aja jawabannya adalah 2 dibagi dengan akar 4 berapa? Bisa positif 2 atau bisa negatif 2. 2 dibagi dengan negatif 2. Berarti ini bisa negatif 1, bisa positif 1 kan? Positif 1 lebih besar dari 0 loh, bukan lebih kecil. Tapi di sini di soalnya lebih kecil. Nangkap ya? Nah, tapi ada yang lebih kecil juga yang ini. Tapi kan ada 2 jawaban gitu. Ada 2 kemungkinan yang terjadi. Jadi ini belum jawaban yang tepat. Karena ada 2 jawaban. Karena dia bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Jadi ini kalian salahkan. Kalau ini dia salah, otomatis ini yang salah. Nangkap ya? Karena nilai dari apa itu? Nilai dari akar itu bisa negatif, bisa positif. Nah, ujung-ujungnya kalian pakai yang ini lagi. Lihat yang opsi E-nya. Misalnya QR-nya lebih besar dari nol. Kalau QR lebih besar dari nol. Eh, tadi QR-nya berapa tadi? QR. Kita ambil contoh 4 ya. Ini 4, terus ini 2. 0 ya. Ini udah nol. Ini nol. Kan udah sama dengan nol dia bilang. Nah, oke. Okay. Kalian pakai yang tadi rumusnya. P dibagi dengan akar QR. P dibagi dengan akar dari QR. Dia harus lebih kecil dari nol ya, sesuai dengan ini ya. Oke. Okay. Nah, P-nya berapa? P-nya nol. QR-nya berapa? QR-nya 4 kan? Nah, akar dari 4. Akar dari 4 itu kan seperti yang saya bilang tadi, bisa negatif, bisa positif. Berarti bisa aja jawabannya 0 dibagi dengan positif 2 atau 0 dibagi dengan negatif 2. 0 dibagi dengan 2, teman-teman, itu hasilnya adalah 0. Oke, okay? Tapi ini sih jawabannya harusnya ada sama dengannya ya. Oke, okay? 0 dibagi dengan negatif 2, hasilnya adalah 0. Ya. Ini berarti harusnya ada jawabannya ini gini, harus ada sama dengannya. Karena ini kita jawabannya ini adalah 0 kan. Nol harusnya itu teman-teman oke thank you ya tadi ya. Ini ternyata ini ada kesalahan nih. Ini harusnya dia ada sama dengannya juga. Lebih kecil sama dengan nol. Oke, lebih kecil sama dengan nol. Harusnya ada tanda gininya supaya ini tepat jawabannya. Karena kan dia sama dengan nol kan jawabannya. Paham ya sampai di sini ya. Tapi antara C sama D itu nggak ada jawaban yang tepat. Jawaban yang paling tepat itu yang E. Tapi kalau ini ada yang sama dengan nol. Oke? Oke, thank you, thank you, thank you. Pantas tadi bingung ya. Oke, kalau gitu kita next ya. Nomor 5. Nah, silakan dijawab.
Jawabannya apa? Jika A lebih kecil dari B, lebih berarti B di antara A sama C di antara D sama E. Yuk, jawabannya apa tuh? Kan udah ngerti ya caranya ya. Tapi kan cara yang tadi saya buat kan ini modelnya beda ya. Caranya gampang sebenarnya. Kalian buat aja misalnya angka. Misalnya ini dua. Dua kan lebih kecil dari tiga. Ini B-nya misalnya tiga. Terus ini misalnya kalian ambil empat. Oke? Nah, tadi kan C-nya empat kan? Berarti ini empat. Nah, tapi dia lebih kecil dari D. Lebih besar dari D. Ya, lebih besar dari D. Dan dia lebih kecil dari E. Berarti ini adalah kalian ambil lima. Dan D-nya kita nggak tahu nilainya berapa, teman-teman. Karena kita bisa aja D-nya itu di antara mereka kan. Udah, kosongin aja gitu. Nah, sekarang kalian lihat. Pastinya 5 ditambah dengan 4 itu lebih besar nilainya. Ya, 4 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 9 kan. Dua, misalnya ini salah satu dari mereka lah. Misalnya 3 lah ini. Kita ambil lah 3, ini 3. Oke, berarti 2 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 5 kan. Berarti penjumlahan dari yang ini lebih kecil dari penjumlahan C sama E. Jadi jawabannya adalah E kan. Paham ya sampai sini ya? A tambah D lebih kecil dari C tambah E. Jelas ya sampai di sini ya? C tambah E. Benar ya? C tambah E, A tambah D. Udah paham ya sampai di sini ya? Kenapa kalian jawab C? A tambah B, ini A tambah B, 2 tambah 3 lebih kecil dari C tambah D. C tambah D. Sebenarnya belum tentu, karena D ini kita nggak tahu letaknya di mana. Gitu. Kan D ini tadi kan kita nggak tahu letaknya di mana. Tapi ini kita udah tahu letaknya di mana. Ya, ini kita nggak tahu letaknya di mana. Makanya tadi ini pakai pemisalan aja. Tapi yang ini kan kita udah tahu letaknya buat angka. Jadi C itu salah. Yang tepat itu, paling tepat itu yang E. Paham ya sampai di sini ya? Ada yang mau dipertanyakan nggak kira-kira? Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan kita next ya. Kira-kira ini jawabannya apa? Ini masuk penalaran ya. Jika X harga 50 kilo semen dan Y itu harga dari 10 kilo beras, maka ayo jawabannya apa? Silahkan teman-teman. Jika X harganya 50 kilo semen dan Y-nya harganya 10 kilo beras, maka ada jawab A, X lebih besar dari Y. Yuk, ada lagi jawabannya yang lain? Oke, ada 3 orang lah ya. Jawab A, kita jawab. Nah, gini ya teman-teman ya. Yang dia tanya itu kan harga, jangan ketebak ya. Ini dia tanya harga. Nangkap ya sampai sini ya. Tapi kalau misalnya dia tanya berat, kalau X berat dari 50 kilo semen dan Y-nya itu berat dari 10 kilo beras, otomatis jawabannya yang A. Tapi kan ini harga gitu. Harga dari 50 kilo semen.
Oke, walaupun ini sebenarnya lebih banyak, kita sebenarnya belum bisa tentukan siapa lebih besar, siapa lebih kecil. Nah, contohnya sebenarnya kayak gini. Misalnya di Indonesia harga beras itu murah kan. Tapi kalau di luar negeri karena mereka bukan makanan pokok, beras gitu, pasti harganya mahal. Gitu. Jadi kita nggak sebenarnya nggak bisa simpulkan mereka. Jadi jawabannya dodol. Jadi X dan Y itu tidak dapat ditentukan. Jadi jangan terjebak ya dengan tiga soal. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kalau gitu kita next lagi ya ke soal nomor 7. Ini nomor 7, ini sering banget nih keluar ya. Jika X itu jumlah bilangan genap antara 1 sampai dengan 30 dan Y itu jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai 30. Maka jawabannya apa? Ini masuk ke himpunan juga kayak yang tadi. Kalian buat tadi nilai X-nya itu apa tadi? Jumlah bilangan genap antara 1 sampai 30. Berarti bilangan genap ya. Berarti dari 2, terus tambah 4, tambah 6, tambah 8, sampai seterusnya lah ya. Ya, sampai berapa tuh? 30 ya. Nah, ini ada 15 kan? Benar ya, total kan ada 15. Dan Y-nya itu jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai 30. Berarti 1 ditambah dengan berapa nih? Ditambah dengan 3, ditambah dengan 5, oke? Ditambah dengan 7, dan seterusnya sampai terakhir adalah 29. Ini totalnya juga ada berapa nih? Ada 15 juga ya. Ini 15, ini 15 kan? Benar ya? Nah, caranya gini, kalian nggak usah jumlahkan. Kalau kalian jumlahkan, kalian ngabisin waktu. Kalian bandingkan aja satu-satu. 2 kali lebih besar dari 1. 4 kali lebih besar dari 3. 6 kali lebih besar dari 5. 8 kali lebih besar dari 7. 30 kali lebih besar dari 29. Otomatis nilai si X-nya tuh lebih besar dari Y-nya. Jadi kalian nggak usah jumlahkan. Paham ya sampai di sini ya? Kalau kalian jumlahkan sebenarnya kalian ngabisin waktu juga. Nah, itu triknya ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian nanti ketemu tipe soal kayak gini, sebenarnya ini sering banget dikeluarin. Tapi nanti kadang dikeluarin bentuknya langsung kayak gini. Kalian buat modelnya langsung kayak yang tadi ya. Jadi jangan kalian jumlahkan. Kalian bandingin aja satu-satu. Ya, kalian bandingin. Nangkap ya sampai di sini ya. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Oke, nggak ada yang mau dipertanyakan ya. Oke, kalau gitu kita next lagi ke soal nomor 8. Jika hari ini hari Kamis, maka 300 hari lagi hari apa? Ini hari kebetulan hari hari sekarang hari apa ya? Hari Selasa ya, teman-teman. Nah, berarti kalian bisa prediksi nanti 100 hari ke depan hari apa gitu. Nah, sebenarnya caranya kayak gini. Ini pakai trik aja ya. Jadi kan ada Senin ya. Senin sampai Minggu kan. Senin sampai Minggu kan ada 7 hari kan. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi kalau misalnya hari ini hari Selasa, ini hari ini hari Selasa ya, berarti kalau 7 hari lagi, berarti kita ketemu lagi hari Selasa. Terus kalau 8 hari lagi, berarti ketemu hari Rabu kan. Nah, kalau 9 hari lagi, berarti kita ketemu hari Kamis. Nah, gitu juga yang ini. Artinya, kalian bagi 7 aja. Paham ya sampai sini ya? Kalian bagi 7 aja, berarti 300 kalian bagi dengan 7. Nah, 300 bagi 7 berapa? 30 bagi 7, teman-teman. Bisanya adalah berapa tuh? 4 ya. 4 kali 7, 28. Pas ya. Nah, 0 kurang 8 nggak bisa. Pindahkan ke sini, berarti jadi 10 kurang 8, berarti jadi 2. Turun nolnya, berarti 20 dibagi dengan 7. 20 dibagi dengan 7, berarti 2. Oke? 2 kali 7, berarti 14. Nah, kalian kurang. Nih, berarti 20 kurang 14, berarti 6.
Jelas ya sampai sini ya. Berarti ada sisanya 6. 6 ini 6 bagi 7 kan nggak bisa kan? Nangkap ya? 6 bagi 7 kan nggak bisa. Nah, berarti ini sisanya. Oke. Nah, paham ya sampai sini ya? Berarti sisanya ada 6. Berarti, teman-teman, 300 hari lagi, nanti pas ketemu hari Kamisnya juga, tapi sisanya nanti kalian jalan lagi 6 hari lagi gitu. Nangkap ya sampai sini ya? Nah, oke. Okay. Nah, berarti kita buat tadi ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di 42 ini nanti ketemu hari Kamis juga di sini. Nah, paham ya? Terus dia jalan lagi 6 hari. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ketemulah hari Rabu. Paham ya sampai sini ya? Oke, ada yang mau dipertanyakan? Ini soalnya sebenarnya sering sih dikeluarin. Sudah jelas ya, teman-teman ya? Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertanyakan. Coba kalau misalnya saya tanya, ya, kalau misalnya teman-teman 100 hari lagi, hari apa? Gitu. Ini saya ganti lah. Kalau misalnya hari ini, hari apa sekarang? Hari Rabu ya? Hari Selasa sekarang. Ini hari Selasa. Kalau ini hari Selasa, berarti 100 hari lagi hari apa? Yuk, please dijawab ya. Oke. Oke, rata-rata Kamis ya. Nah, kalian bagikan berarti 100 kalian bagi dengan 7. Ya. 10 bagi 7 berarti bisanya 1. 1 kali 7 ya 7. Oke. 10 kurang 7 ya 3. Turun. Berarti 30 kan? 30 bagi 7 bisanya 4. 4 kali 7 berarti 28. Nah, kalian kurang 30 kurang 28 berarti 2. Nah, berarti sisa 2 kan? Nah, hari ini hari Selasa, berarti yang genapnya di sini tadi yang bilangan bulatnya itu ketemu hari Selasa lagi, tapi sisanya 2. Kalian jalan dari Selasa 2 hari lagi. Berarti dari sini 1, 2. Berarti hari Kamis lah. Nangkap ya sampai di sini ya. Oke, udah paham lah ya. Oke, kalau gitu kita next lagi teman-teman ke soal berikutnya. Ini kembali lagi kayak yang tadi ya. Jika P-nya lebih kecil dari 0, Q-nya P-nya lebih besar dari 0, Q-nya lebih kecil dari 0. Sedangkan X-nya tuh nilainya ini. Dan nilai Y-nya nilainya ini. Ini sebenarnya kalian ada pakai beberapa cara sih. Cara yang pertama, teman-teman, gini. Ini kan P-nya lebih kecil dari 0 kan? Lebih besar dari 0 kan? Kalian ambil misalnya bilangan. Kayak yang tadi, kalau lebih besar dari 0 berarti ambillah bilangan positif. Misalnya positif 2. Nah, ini Q-nya lebih kecil dari 0. Misalnya ambillah bilangan yang negatif, misalnya negatif 1. Saya sarankan ke kalian itu ambil angkanya yang gampang-gampang dihitung ya. Artinya yang angkanya kecil-kecil. Oke, nah sekarang kalian masukin nilai X-nya berapa. P dikuadratin, berarti 2 dikuadratin berarti hasilnya 4. Nah, terus Q-nya dikuadratin, negatif 1 dikuadratin berarti positif 1 kan. Berarti nilai X sama dengan berapa nih teman-teman? Berarti 5. Oke, nah nilai Y-nya masukin. P ditambah dengan Q. P tambah Q. Berarti 2 dikurang dengan 1 ya. 1. Berarti 1 dikuadratin kan.
Jelas ya sampai sini ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Berarti satu dikuadratin ya satu. Tapi sebenarnya nggak cukup satu satu himpunan doang. Kalau cara ini lemahnya kayak gitu. Nggak cukup satu contoh kalian ambil. Lemahnya di situ ya. Setidaknya kalian ambil tiga gitu. Tapi ambil agak-agak jarak gitu. Misalnya kalau udah dua kalian ambil, coba ambil lagi tiga. Dan yang ini kalian ganti lagi gitu. Itu lemahnya di situ sih. Tapi kalian lihat lagi sini teman-teman. Ada cara kedua lagi. Cara kedua kayak yang kemarin kita belajar gitu. Yang apa persamaan kuadrat. Yang ini nilai si y-nya itu kan p tambah q kuadrat kan. Nah, cara kuadratin gimana ya? Ini kalian kuadratin jadi p kuadrat. Terus yang q-nya kalian kuadratin jadi q kuadrat. Terus pangkat kali ini. Berarti jadi 2pq. Paham ya sampai di sini ya? Nah, berarti nilai y-nya ini. Berarti y-nya sama dengan p kuadrat ditambah dengan q kuadrat ditambah dengan 2pq. Nah, terus nilai si x-nya itu sama dengan p kuadrat ditambah dengan q kuadrat. Sampai sini aja. Tapi yang ini kalian udah hilangin aja. Ya, ini kalian hilangin aja sama yang ini. Hilangin aja. Dan kalian uji lah yang tadi. Suka-suka lah kalian uji. Oke. Misalnya kalian ujinya, tapi ujinya nggak usah masuk semua ya. Ini nggak usah masuk lagi. Ini juga nggak usah masuk lagi. Tinggal fokusnya ke sini, teman-teman. Tapi karena di sini ini yang satunya positif, yang satunya negatif, hasilnya pasti nanti bakalnya lebih kecil kan. Berarti udah benar tuh. Jadi jawabannya adalah yang mana ya? Nilai dari si nilai dari yang ini kan nanti paling kecil tuh. Karena ini ada salah satu yang negatif. Ini negatif, ini positif. Oke, berarti ini nilai y-nya lebih kecil dari nilai si x. Tapi kecuali kalau misalnya ini lebih besar dari nol. Kalau misalnya si p-nya, teman-teman, ya, si p-nya lebih besar dari nol, nih, p-nya lebih besar dari nol, terus q-nya lebih besar dari nol, otomatis yang lebih besar yang ini. Nangkap ya sampai sini ya. Karena dia ditambah dengan 2pq. Berarti ini udah kejawab. Berarti satu satu himpunan udah kejawab tadi. Tapi untuk membuktikannya lagi, ambil lagi himpunan lain gitu. Jangan cukup yang ini. Jangan cukup dua sama negatif satu. Setidaknya tiga himpunan gitu. Supaya bisa kalian menegakkan dia yang mana jawabannya. Tapi kalau dari sini udah jelas-jelas jawabannya y-nya lebih kecil dari x. Karena ada yang satu positif, ada yang satu negatif. Kecuali kalau dua-duanya lebih besar, jadi jawabannya yang y lebih besar dari x. Maka ya sampai di sini ya. Oke. Ada yang mau dipertanyakan? Oke, nggak ada ya. Oke, lanjut. Eh, jika A, B, C itu lebih besar dari nol, maka pernyataan di bawah ini yang benar, kecuali. Berarti kita cari yang salah ya. Kita cari yang salah. Nah, kembali kayak yang tadi ya. Kalau misalnya negatif dikali dengan positif, hasilnya adalah negatif. Atau positif dikali dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Kalau positif, kalau negatif dikali dengan negatif, hasilnya adalah positif kan. Nah, kalian lihat nih, dia lebih besar dari nol. Artinya, nilai dari perkalian ABC ini, teman-teman, itu nanti dia lebih besar dari nol. Kalau A kali B-nya positif, berarti kalian ambil positif, dan C-nya uh, lebih kecil dari nol, berarti negatif. Positif dikali dengan negatif, teman-teman, itu hasilnya negatif kan. Berarti ini salah kan. Kita cari yang benar ya. Kita cari yang salah ya. Ini kan dari benar, tapi kita cari yang salah. Udah salah. Nah, kita buktikan yang ini.
A kali B lebih kecil dari nol. Berarti ini negatif. C lebih kecil dari nol. Ini negatif. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Ini benar. Ya. A kali C negatif. Berarti ambil yang negatif. B-nya negatif. Nah, negatif kali negatif ya positif. Nah, ini benar. B kali C. B kali C lebih kecil dari nol. Berarti negatif. A negatif. Ya, negatif kali negatif ya positif. Terus coba ini. A kecil nol berarti negatif. B kecil nol berarti negatif. C lebih besar dari nol berarti positif. Negatif dikali dengan negatif, teman-teman, itu hasilnya positif kan? Positif dikali dengan positif hasilnya ya positif. Benar. Jadi kayak gitu ya caranya untuk menyelesaikan. Oke, paham ya sampai di sini ya? Kita cari yang salah ya, bukan cari yang benar. Karena ada kata kecuali di sini. Maka pernyataan di bawah ini benar, kecuali. Berarti cari yang salah. Ini dari B sampai E itu benar. Yang salah itu yang A. Oke, paham ya sampai di sini ya? Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertanyakan aja. Nih, oke lanjut ya, nomor 11. Nah, kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini, ini soalnya sering ya. Sebenarnya, ini kalian tinggal masukin aja nilai X-nya berapa ke dalam. Tapi ada cara lebih simpel lagi. Caranya gini, ini kan sama kan? Sama yang ini kan? Kalau ini sama, kalian bebas aja mau pakai angka berapa. Itu triknya ya. Jadi kalian nggak usah masukin lagi, maksudnya X seperempat gitu. Nanti bakalan agak lama carinya. Coba triknya itu kalian misalnya ini ganti nilai X-nya adalah nilai yang dalam kurung ini, yang saya kurungi gini, itu misalnya adalah 2. Berarti ini juga 2 kan? Nah, 1 tambah 2 berarti gimana tuh? 3 kan? Nah, 2 dikurang 1 berarti sama dengan 1. Berarti P lebih besar dari Q. Gitu aja triknya. Jadi jawabannya yang opsi A. Jadi kalian nggak usah capek-capek masukin ke dalam gitu. Agak lama caranya. Mengerjakannya maksudnya ini. Seperempat kalian masukin ke dalam. Triknya kayak gitu aja ya. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, coba kalian kerjakan ini. Bisa pakai triknya juga ya. Pakai triknya aja langsung. Yuk, silakan dijawab ya teman-teman ya. Hmm, Masih satu orang ya yang jawab ya. Oke, kita jawab ya. Kalian perhatikan, yang ini sama, ini udah sama. Jadi kalau udah sama, kalian nggak usah otak-atik lagi. Kalian fokusnya ke sini aja. Oke, ini 5 per 4 udah satu kan. Ini kalian fokus. 4 kalian selesaikan ya, kalian kali silang aja. Ya, 4 dikali satu berarti 4. 3 kali 3 berarti sama dengan 9 ya. 3 kali 4 ya 12. Berarti sama dengan negatif 5 per 12. Nah, ini kalian hiraukan. Ya, ini kalian hiraukan. Nih, hapus aja sama yang ini. Berarti yang X-nya itu negatif 5 per 12. Yang Y-nya 5 per 4. Jelas-jelas yang Y-nya lebih besar. Berarti Y-nya lebih besar dari X. Karena X-nya itu negatif, teman-teman, hasilnya. Paham ya? Jadi Y-nya lebih besar dari X.
Y lebih besar dari X. Jadi jawabannya yang B. Oke, sudah paham ya sampai di sini ya? Jadi pakai trik aja ya kalau ngerjakan soal-soal kayak gini. Nah, lanjut ya ke soal nomor 13 ya. Jika nilai P itu adalah 5, berarti nilai P-nya katanya itu sama dengan 5. Maka 6 merupakan 30% dari berapa? Berarti eh, katanya 6 itu merupakan ya 30% dari berapa? Misalnya kita bilang lah A. Berarti 6 sama dengan arti dari 30% kan berarti 30 per 100 kan. Ini coret, oke. Nah, ini coret aja. Ini jadi 2. Berarti 10 kali 2 ya, berarti 20 sama dengan A. Berarti nilai A-nya itu sama dengan 20 ya. Nilai A kita itu sama dengan 20. Nah, coba kalian buat ada hubungannya sama yang ini. Jadi gimana dong? A sama dengan 20 ini 5 kali berapa? 5 dikali dengan 4 kan? Nah, 5 itu kan sama dengan P kan? Berarti nilai A-nya sama dengan 4P. Oke, sudah jelas ya? Maka ketemulah nilai. Jawabannya yang opsi. Sudah paham sampai di sini teman-teman? Paham ya? Oke, kira-kira teman-teman ada yang mau dipertanyakan nggak? Nggak ada yang mau dipertanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, ini kebetulan udah habis. Coba ya, ini waktu kita udah masih ada, saya ambil materi lagi. Waktunya dikit aja ya. Bentar, bentar, bentar. Hmm. Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertanyakan ya. Sebentar ya. Oke, kita masuk ke usia ya. Ini soalnya sering banget dikeluarin. Tapi akhir-akhir ini nggak ada dikeluarin sih. Tapi dari tahun-tahun kemarin ini ada dikeluarin. Kali aja dikeluarin kan. Jadi kalian tahu caranya, cara mencarinya. Artinya menghitung usia. Nah, ini kayak ini satu contoh ya. Di sini teman-teman yang perlu kalian apa sih? Yang perlu kalian pahami di sini, satu minggu udah jelas-jelas kalian tahu itu adalah 7 hari. Kalau satu bulan itu bisa 30 hari, bisa 31 hari, terus bisa 28 atau 29 hari ya.
Benar ya sampai di sini ya. Nah, ini sebenarnya udah lama belum dikeluarin, tapi kalian eh, apa ya? Setidaknya paham ya untuk cara mencarinya. Nah, gimana ya? Saya kasih apanya dulu lah ya, jumlah harinya. Kalian bisa pakai tak kepal tangan ya teman-teman. Ini kepal tangan yang ini. Jadi kalau misalnya bulan Januari nih, teman-teman ada tahu nggak bulan Januari itu tuh isi harinya itu berapa? 31 hari, Kak. Ya 31 ya. Kalau bulan 2, 28 atau 28, 29. 28 atau 29 ya. Nah, saat kapan kita pakai 28, saat kapan kita pakai 29. Tahun kabisat, 4 tahun Nah, sekali. kalau tahun kehabisan pakai pakai tahun yang berapa? Maksudnya pakai hari yang jumlah hari yang mana? 28 atau 29 gitu. 9. 29 ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau tahun ini tahun berapa? Tahun 2023. Benar ya? Berarti kalau tahun ini 2023, apakah tahun ini tanpa bisa? Enggak kan? Karena kalian cek aja kalender kalian. Berarti itu tahun ini tuh bulan Februari itu cuma 28 hari. Berarti itu bukan menyatakan tahun kehabisan. Arti dari tahun kehabisan itu artinya adalah eh, bisa dibagi dengan 4. Ya, bisa dibagi dengan 4 berarti dia tahun kehabisan. 2023 kan nggak bisa dibagi dengan 4 kan? Karena nggak bilangan bulat gitu. Berarti dia bukan menyatakan tahun kehabisan. Nah, jadi kalian hitungnya kayak gini. Pakai ini aja, teman-teman. Jadi yang ini kalian hitung, berarti ini 31, ini kan bulan 1. 31, 28 atau 29, ini pakai ini 28 atau 29. Oke, terus ini balik lagi kan ke 31 kan? Benar ya? Balik ke 31. Pokoknya yang di sini ya ganjil gitu. Yang di dalam genap. Terus ganjil, genap, ganjil. Terus balik lagi sini genap. Jadi ngitungnya sini, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7 nih, bulan 7 ya. Terus bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Kayak gitu cara ngitungnya. Sudah rangkap ya sampai sini ya? Saya nggak ada, share screen-nya nggak jalan ya? Layar saya nampak nggak sih teman-teman? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kelihatan Kak. ya? Oke. Iya. Berarti udah paham ya tadi ya untuk jumlah harinya ya. Berarti kalau misalnya Januari, Januari kan yang runcing kan gitu ya. Berarti kalau Januari berarti jumlah harinya itu adalah 31. Berarti kalau ini Februari bulan 2 ya, bulan 2 ini 28 atau 29. Artinya bulan Februari itu khusus, spesial gitu ya. Tapi balik lagi ini bulan 3 berarti 31, bulan 4 berarti 30, bulan 5 nih 31 pokoknya gitu. Terus udah bulan berapa tadi? Bulan 6 ya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bulan 6. Nah, berarti genap lah di sini ya, 30 ya. Berarti ini terus bulan 7 di sini ganjil. Terus tapi tetap lagi di sini bulan 8 ya. Balik lagi bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12 kayak gitu. Berarti kalau bulan 12 berarti 31 hari. Kayak gitu aja untuk menghitung eh, cara cepatnya untuk menghitung jumlah hari dalam satu bulan. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, sekarang kita kerjakan. Tanggal hari ini itu tanggal 24 bulan 2 tahun 2016. Tanggal lahirnya itu adalah tanggal 10 bulan 5 tahun 1993. Nah, berapa usianya dia? Nah, teman-teman, di sini kalau kalian salah satu hari aja, itu kalian bisa salah loh. Salah satu hari aja. Jadi kalian tahu aja dulu konsep cara pengerjaannya. Karena kebetulan ini bisa dikurang, ya, ini karena ini kebetulan bisa dikurang, kalian kurangin aja langsung. Ya, tapi kerjakan dari ini dulu ya. Kerjakan dari harinya dulu baru ke bulan. Oke. 24 dikurang dengan 10. Ini kalian kurang ya.
Berarti 24 dikurang 10 berapa tuh? Berarti 14 ya. Paham ya? Ini 14. Nah, bulan 2, ini bulan 5. Nggak bisa kan? Kalian ambil 1 tahun dari sini. Ini jadi 2015. Oke, 1 tahun itu kan 12 bulan. Berarti 12 tambah 2 berarti ini 14. Nah, berarti 14 dikurang dengan 5. Berarti sama dengan berapa tuh? 14 kurang 5. 9 ya. Nah, terus berarti ini 2015 dikurang dengan 1993. 5 dikurang dengan 3 berarti 2. 1 dikurang dengan 9 nggak bisa. Ambil dari sini, ini jadi 1. Ini 10, ambil lagi, jadi ini jadi 9. Berarti 11 kurang 9. 11 kurang 9, berarti sama dengan berapa tuh? 11 dikurang dengan 9, berarti 2 ya. Nah, berarti usia dia itu adalah 22 tahun, 9 bulan, 14 hari. 22 tahun, 9 bulan, 14 hari. Jadi jawabannya ya opsi B. Lengkap ya sampai sini ya. Ada yang mau dipertanyakan? Tapi biasanya sih soal sih nggak semudah ini dia keluarin. Nanti yang dia keluarin itu adalah ini nggak bisa kalian bagi. Maksudnya nggak bisa kalian kurang. Harinya itu nggak bisa kalian kurang. Ini soalnya masih gampang. Ya, ini soalnya masih gampang ya. Lengkap ya sampai di sini ya. Oke, kita coba next lagi ke soal berikutnya. Ada yang mau dipertanyakan, Dia? Kenapa dikurang 14? Yang mana tuh kurang 14? Ini ya, 14 kurang 9 gitu ya. Tadi kan bulan 2 dikurang dengan bulan 5 nggak bisa kan? Ini bulan 2, ini bulan 5 nggak bisa dikurang. Ambil 1 tahun dari sini. Ini jadi 2015. Pindahkan ke sini. 1 tahun itu kan 12 bulan. Berarti 12 tambah 2 berarti 14. Berarti 14 kurang 9. 14 kurang 5 ya, 9. Paham ya sampai di sini ya? Karena 1 tahun itu 12 bulan. Oke, next lagi ya, teman-teman. Oke, coba ini ya. Ini bisa dikurang nggak ya? Oh, ini nggak bisa dikurang. Oke, ini nggak bisa dikurang. Coba ya kalian lihat. Ini tanggal hari ini tanggal 12 bulan 7. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Tanggal lahir dia itu adalah tanggal 17 bulan 10 tahun 2022. Berdasarkan data di atas, usia orang tersebut itu berapa? Nah, ini kalian kurang. 12 dikurang dengan 17 itu nggak bisa kan? Kalian ambil dari sini, teman-teman. 1 bulan, ya. Ambil 1 bulan dari sini, pindahkan ke sini. Dan kalau bulan, tapi jangan ambil yang, kan 1 bulan itu kan teman-teman bisa 30 hari, bisa 31 hari, bisa 28 atau 29 khusus bulan 2 kan. Tapi ini bulan 12. Tapi jangan kalian ambil bulan 12-nya, kalian pindahkan ke sini. Karena bulan 12 itu tadi berapa? Ganjil kan, 31 kan. Benar kan? Bulan 12 itu kan 31 hari. Tapi kalian ambil bulan yang sebelum bulan 12. Berarti bulan 11 yang ambil pindahkan ke sini. Kenapa kayak gitu? Karena kan dia belum sampai 1 bulan gitu. Ini kan bulan 12-nya belum belum genap dia, belum selesai. Apalagi masih tanggal 12 gitu. Jadi ambil yang bulan 11-nya aja yang udah selesai, pindahkan ke sini. Nah, bulan 11 tadi berapa hari, teman-teman? Ayo, berapa hari tadi bulan 11? 30. Ya, 30 ya. Nih, kalian lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kan di sini kan? Berarti 30 hari. Ya. Nah, kalian tambahkan 30 di sini. Oke. Ini kalian tinggal, ini berarti jadi bulan 11 ya. Dicoret. 30 tambah 12, berarti jadi berapa tuh? 42 ya. Oke, 42. Karena kalian silap 1 hari aja kalian salah jawabannya. Makanya fokus yang tadi yang saya bilang. Ini berarti 42 dikurang dengan 17. Berapa tuh? Eh, ini jadi 3, 25.
12 dikurang dengan 7 berarti 5. 3 kurang 1 berarti 2. Nah, 11 dikurang dengan 10, teman-teman. 1 ya. 2020 dikurang dengan 2002 berarti sama dengan 18. Berarti usia dia 18 tahun, 1 bulan, 25 hari. 18 tahun, 1 bulan, 25 hari. Jadi jawabannya yang dodol. Nangkap ya sampai sini ya. Kalian juga udah bisa hitung usia kalian berapa sih sebenarnya ikut harinya kan gitu. Jadi sebenarnya kalian tahu usia kalian berapa, tapi mungkin kalian nggak tahu udah kalian udah berapa hari gitu, udah berapa bulan gitu. Mungkin berapa bulan kalian udah tahu lah. Mungkin berapa harinya kalian harus cari lagi gitu. Kalian bisa cari ya dengan usia dengan tanggal sekarang gitu. Jadi sebenarnya sih usia kalian itu berdasarkan tahun, bulan, hari itu berapa sih gitu. Oke, udah paham lah ya sampai sini ya. Perlu soal lagi nggak? Inilah ya. Ini data tanggal lahir dia segini. Tanggal hari ini segini, tanggal lahirnya segini. Oke, kalian kurang ya. 4 kurang 13 nggak bisa kan? Ya bisa ya, 4 kurang 13 ya. Berarti kalian minta dari sini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan nih. Kalian tambahkan berapa ke sini? 29. 29 ya. Nah, berarti kita pakai yang bulan 2-nya. Nah, kalian fokus tahunnya. Nah, ini tahun kabisat karena bisa dibagi dengan 4. Ya. Ciri-cirinya itu kalian bisa dibagi 4, kalian lihat aja dua bilangan terakhir. Dua bilangan terakhir kalau bisa dibagi 4 ya, berarti itu adalah bisa dibagi 4. Dua bilangan terakhir ya. Berarti dia tahun kabisat. Nah, berarti kalau tahun kabisat kita tambahkan 29 ke sini. 29 tambah 4 berarti sama dengan 33 kan? Ini jadi 33. Ini jadi bulan 2. Oke. 33 dikurang dengan 13. Ini 0. 3 kurang 1, 2. 2 dikurang dengan 10 nggak bisa. Pindahkan lagi dari sini. Ya. 1 tahun itu 12 bulan. Ini jadi 2015. Ya. Pindahkan ke sini jadi 14 ya. Ini jadi 14. 14 kurang 10 berarti 4. 2015 dikurang dengan 1999. 1996. Nah, 5 kurang 6 nggak bisa. Ambil dari sini ini jadi 1. Ini jadi 9. Ini jadi 10. 15 kurang 6. 15 dikurang dengan 6. Tadi 15 ya? 15 kurang 6 berapa? 9 ya? Iya. Terus 10 dikurang dengan 9. Berarti 1. Nah, berarti usia dia adalah 19 tahun, 4 bulan, 20 hari. 19 tahun, 4 bulan, 20 hari. Jadi jawabannya ya opsi C. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan nggak kira-kira? Atau udah cukup nggak soalnya? Karena Paham, tadi Kak. sudah paham ya. Oke, soal terakhir lah ya. Kalian ke kuisnya aja. Sebentar, ini bisa nggak ya? Ini 17, ini 6, 2009. Oke, ini deh. Silahkan dijawab. Saya buat tunggu ya, teman-teman. Yang apa dulu ya? Tunggu ya. Tunggu, saya pilih dulu soalnya. Dia yang beda satu-satu hari. Karena di soal itu bedanya 1 hari doang. Ini 41, d 2, 41, 41. Oh, enggak ya, enggak ada. Oke, next dulu deh. Dia mau menjebak gitu. Ini 18, 5, 26, 26. Oke, nah ini nih. Ya, ini soalnya beda 1 hari, kalian pasti salah. Ya, ini dijawab ya. Ini soal terakhir kita. Silakan teman-teman diisi jawabannya ya.
Sebenarnya ini di soal TPA CPNS sebenarnya dulu namanya TPA. Dulu sering ya dikeluarin ya. Tapi ini beberapa tahun terakhir ini udah jarang dimunculkan. Tapi kalau misalnya mereka keluarin, ya kalian udah bisa jawab gitu. Oke, silakan teman-teman diisi ya. Masih 4 orang ya. Masih 5 orang yang jawab. Oke, nggak ada lagi ya yang jawab ya. Kita jawab. Kita kurangin. 12 dikurang dengan 17 nggak bisa, teman-teman. Pindahkan dari sini. Ambil yang bulan tiganya ya, jangan bulan 4 ya. Karena bulan 4 itu belum selesai. Ya, berarti kalian pindahkan, berarti bulan 3. Bulan 3 itu berapa hari? 1, 2, 3. Berarti 31 ya. Nah, berarti 31 kalian tambahkan sini. 31 tambah 12. 31 tambah 12 berarti ini 3. 3 tambah 1, 4. 43. Oke. 43. Nah, kalian tinggal kurangin aja ya. 3 dikurang dengan 7 nggak bisa ya. Berarti 13 kurang 7 berapa tuh? 6 ya. Nah, 3 dikurang dengan 1 berarti 2. Oke, paham sampai sini? Paham nggak sih, guys? Paham ya? Nah, pas ya. 13 dikurang 7 6 kan? Ya. Nah, ini berarti jadi 4 dikurang tadi udah jadi bulan 3 kan? Kan kita pindahkan ke sana 1 bulan. Nah, tapi 3 dikurang 10 nggak bisa. Ini jadi 2020. Pindahkan sini jadi tambah 12 ya, berarti ini 15. 15 kurang 10 berarti 5. 2020 dikurang dengan 2001 berarti sama dengan 19. Berarti usia dia itu adalah 19 tahun. Oke. 5 bulan, 26 hari. Jadi jawabannya yang benar itu yang B. 2 orang yang benar. Kenapa teman-teman kalian jawab? 2020 dikurang 2021 kan 19. Kenapa 20 tahun? Kenapa kalian jawab E? Jawab jawab dodol, jawab C. Oke, udah paham lah ya, guys. Itu soalnya nanti kalau kalian ini dikeluarin, ya setidaknya kalian bisa jawab ya. Ini sebenarnya ini soal kalau nggak salah tahun berapa lah ya. Ini dulu sering dikeluarin gitu. Tapi beberapa tahun terakhir ini belum pernah saya ketemu. Tapi kalau aja dikeluarin ini kalian bisa jawab. Oke, itu aja teman-teman. Kalau ada yang mau dipertanyakan dipersilahkan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, bentar ya saya dulu ya. Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Besok kita ke kalimat efektif ya teman-teman ya, di TWK. Oke, oke kalau gitu dengan akhir kata kita tutup pertemuan kita malam
ini. Sampai ketemu besok. Saya tutup ya teman-teman ya. Ya. Ya, Bye-bye. Kak. Bye. Jangan lupa recordingnya.